Komnas HAM minta Kapolri periksa semua penyidik terkait kasus Vina. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memeriksa jajaran Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar terkait kasus Vina Cirebon. Rekomendasi ini diberikan setelah Komnas HAM menyelidiki kembali kasus Vina Cirebon sejak Mei tahun 2024. Uli Parulian Sihombing, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM mengatakan, rekomendasi itu dilakukan terkait adanya dugaan penyiksaan dan kekerasan yang menimbulkan luka-luka terhadap terpidana. Selain itu, Uli juga mendorong Kapolri untuk menjamin hak-hak para terpidana untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum. Menjamin terpenuhinya hak-hak para terpidana untuk terbebas dari segala tindakan penyiksaan, penghukuman atas perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, ujar Uli. Uli juga meminta Kapolri untuk menjamin kepastian hukum atas keluarga Vina dan keluarga Eki. Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap keluarga saudara Eki dan saudari Vina dalam upaya hukum, sambungnya. Di kasus Vina Cirebon ini, Komnas HAM juga menemukan adanya 3 jenis pelanggaran. Hal ini disimpulkan setelah pihaknya melakukan pemantauan dengan meminta keterangan sejumlah pihak, mulai dari saksi, kuasa hukum, ahli, hingga para penyidik. Berdasarkan pemantauan, Komnas HAM menyimpulkan ada 3 jenis pelanggaran HAM berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, kata Uli melalui keterangannya, Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024. Pelanggaran HAM pertama yakni terkait dengan hak atas bantuan hukum. Dari keterangan para terpidana dan kuasa hukum, pada 2016 lalu para terpidana tidak didampingi oleh kuasa hukum saat pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan di Polres Cirebon. Absennya hak atas bantuan hukum juga terkonfirmasi berdasarkan putusan sidang etik Bidpropam Polda Jabar dan Sipropam Polresta Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017, jelas Uli. Pelanggaran kedua yakni soal penganiayaan atau penyiksaan. Para terpidana kepada Komnas HAM mengadu bahwa mereka mengalami penyiksaan saat proses penahanan di Polresta Cirebon dan penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon. Uli menuturkan, hal tersebut terkonfirmasi dari putusan sidang etik Bidpropam Polda Jabar Sipropam Polres Cirebon pada sekitar Maret tahun 2017. Foto-foto penyiksaan para terpidana yang beredar pada awal September tahun 2016 juga sudah terkonfirmasi. Dan terkonfirmasi oleh ahli digital forensik tentang orisinalitas foto tersebut, tegas Uli. Terakhir, lanjut Uli, yakni pelanggaran soal penangkapan sewenang-wenang. Uli menuturkan, saat penangkapan oleh unit narkoba Polresta Cirebon pada Agustus tahun 2016, para terdakwa tak mendapatkan surat penangkapan dan juga tak diberitahukan kepada keluarga. Jadi keluarga para terpidana tak mengetahui adanya penangkapan. Keluarga para terdakwa tidak mengetahui penangkapan pada terdakwa tersebut, pungkasnya. Kuasa hukum terpidana, Titi Prialianti mengaku optimis kasus ini akan tuntas, kalau semua pihak mata hatinya terbuka. Dari 2016 saya laporkan ke Propam, Komnas HAM, ke KY, Komisi Yudisial. Saya sudah mengusahakan 2016 dengan sekemampuan saya, tapi ada institusi yang tidak percaya saya waktu itu, termasuk Komnas HAM. Kalau sekarang dengan dukungan netizen, ada saksi fakta yang datang dan berani bersidang. Saya yakin ini kecelakaan lalin, ada rekayasa luar biasa, ungkap Titin dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Keyakinan Titin semakin besar setelah ada upaya Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan kuasa hukum terpidana. Seperti diketahui, kuasa hukum terpidana dari Peradi melaporkan Ibtu Rudiana, RT Pasren, Kahvi, Dede Riswanto dan Ayap Rudiansyah. Titin pun sudah diperiksa terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Dalam pemeriksaan tersebut, ada beberapa pasal yang diduga dilanggar Ibtu Rudiana, yang dikonfirmasikan ke Titin. Di antaranya, merampas kebebasan, penganiayaan, memberikan keterangan seolah-olah benar, padahal dipalsukan, dan itu dilakukan Bapak Rudiana sebagai seorang PNS, katanya. Dalam pemeriksaan tersebut, Titin juga menyerahkan dokumen-dokumen tertulis yang dibuktikan untuk bahan pemeriksaan. Ada beberapa yang tidak tertuang saat sidang PK, paninjauan kembali. Karena memang berbeda pertanyaan, katanya.